Tuhan memberkati. Semangat. Jangan ada yang mengantuk ya. Semangat terus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian? Luar biasa. Kok takut menjawab? Gak bayar kok menjawab. Mari kita tetap semangat dan tetap bersyukur apapun yang terjadi di hidup kita. Kita harus tetap mengucap syukur. Asal kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan mau menempatkan kita di mana sementara, kadang ditempatkan di tempat yang baik, kadang juga ditempatkan di tempat yang tidak baik. Semuanya itu adalah atas kehendaknya. Oleh karena itu, dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ke 14. Kita baca bergantian. Saya terdahulu ayat 14, saudara-saudara yang membacakannya. Efesus pertama ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ulangi ayat 14 sama-sama kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ibu bapak sudah memiliki Roh Kudus? Ibu bapak percaya bahwa di dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus? Masih ada yang ragu-ragu ya? Masih ada yang ragu-ragu. Kita harus pastikan apakah di hidup kita ada Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa Roh
kita percaya kepada Yesus. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena Roh Kudus yang membuat kita yakin. Jadi masing-masing kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Sekarang kita semua sudah menjadi orang Kristen. Apakah kita menjadi orang Kristen atas dorongan Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus, atau karena yang lain? Atau karena kita ikut-ikutan percaya? Ini harus kita perhatikan betul-betul, karena inilah menjadi dasar keselamatan kita. Bahwa ketika kita mendengar Injil, yaitu Injil keselamatan, ketika kita mendengar Injil, kita menjadi percaya, dan Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah secara de jure. Ibu bapak tahu secara de jure ya? Ini anak-anak yang sekolah tahu ini. Secara de jure apa ini? Secara hukum ya, secara hukum atau secara perjanjian kita sudah milik Allah. Tetapi secara de facto atau kenyataannya kita masih menunggu waktu itu sampai Dia datang, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Disitulah nanti terbukti apakah kita miliknya. Kalau kita gagal, ya gagal. Nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi di dunia ini banyak pengajaran. Ada ajaran doktrin sekali selamat tetap selamat. Tapi doktrin GPDI tidak seperti itu. Karena di dalam Alkitab pohon yang tak berbuah ditebang. Di dalam Alkitab juga dituliskan, sampai namamu dihapus dari kitab kehidupan. Sudah dicatat di kitab kehidupan di sorga ketika kita percaya, tetapi akan dihapus kalau kita tidak setia. Inilah sekarang yang menjadi pertentangan di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Ada yang menganut sekali selamat tetap selamat, ada yang menganut yang lain, mengabaikan firman Tuhan yang lain, menguatkan firman Tuhan yang mudah, firman Tuhan yang tanpa perjuangan. Itulah yang diambil dalam kehidupannya. Sementara Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Sekalian, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itulah sebabnya Yesus menjanjikan Roh Kudus akan memenuhi murid-murid, supaya murid-murid ada jaminan. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus di hidup kita. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan mau dan taat dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus selalu
berbicara di hati kita, mengajari kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita selalu mengabaikannya. Roh Kudus sering berbisik kepada kita supaya kita berdoa, tetapi kita mengabaikannya. Roh Kudus mengajar kita supaya kita memuji, tetapi kita mengabaikannya. Itulah makanya firman Tuhan katakan, janganlah memadamkan atau janganlah padamkan roh. Janganlah roh itu berduka cita. Jadi Roh Kudus itu dia bisa tersinggung karena dia adalah pribadi Allah. Bahkan Yesus katakan, aku akan mengutus seorang penolong bagimu, seorang penolong bagimu. Itu kata Yesus, dan itu adalah Roh Kudus. Tetapi saudara kita, orang Muslim, menerjemahkan ayat ini, seorang penolong yang lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu menurut mereka. Tapi menurut kita bukan beliau yang dimaksud, tetapi yang dimaksud seorang penolong bagimu yang lain itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Bukan beliau ya. Jadi Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Oleh karena itu kita harus taat kepada Roh Kudus. Apa rupanya yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Surat ini kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus, Paulus menawarkan kekayaan di dalam Kristus bagi orang-orang yang terpilih. Paulus datang kepada orang Efesus menawarkan kekayaan Kristus, kekayaan bagi orang-orang yang terpilih dalam pasal 1 ayat 3. Di sana dengan judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan kekayaan ini diperuntukkan bagi kita yang terpilih. Tetapi kita akan memperoleh seluruhnya oleh Roh Kudus. Jaminannya, jikalau kita mau menjadi tempat Roh Kudus, menjadi baik Roh Kudus, dan senantiasa mau taat dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kekayaan orang-orang yang terpilih itu menjadi milik kita. Kalau ibu baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14, ada kekayaan bagi orang-orang yang terpilih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Kekayaan inilah yang menjadi bagian kita. Inilah yang akan kita peroleh. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kekayaan yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, yang pertama adalah di mana kita diangkat menjadi
anaknya. Amin. Dan heran kamu ada ya? Tertarik kamu? Biasa-biasa kamu goreng rambut wajahmu memberi hataon ketika ku katakan Allah menjadikan kita anak-anaknya. Harusnya kalian berkata, wow. Seharusnya kalian terkejut, terheran-heran. Amin. Unak-unak terkejut, terheran-heran. Alasan dari anjing dosa yang kotor. Kalau begini, terkejut aku, terheran-heran, sebab aku belum pernah ke sana untuk datang nembur panjai bertarung kami di jalan. Diajaknya aku ke rumahnya makan daging anjing dengan sayur kol. Terkejut aku, terheran-heran. Seharusnya kita terkejut, terheran-heran ketika Allah menjadikan kita anak-anaknya. Itu ya. Anak raja di atas segala raja, pemilik kehidupan. Makanya ada lagu gua torototong tong tong, gua torototong tong tong, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Cakap dia mulai. Gua kurang rumah gua. Lagu sekolah minggunya itu. Aku anak raja, tapi didahului dulu dengan gua. Kita harus kagum dan terkesima dengan tindakan Allah ini, di mana Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh itu. Itulah sebabnya ketika kita penuh Roh Kudus, kita langsung berkata, ya Abba, ya Bapa. Roma 8 ayat yang ke-15. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Ibu, oleh Roh Kudus, kita berseru, ya Ba, ya Bapa. Roh Kudus jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, mulai dari kita dijadikan anak Allah. Sebenarnya ini diperuntukkan bagi orang Israel. Orang Israel lah sebenarnya anak sulung Allah. Mereka lah anak sulungnya orang Israel. Tetapi karena orang Israel tidak menghargainya, tidak respon dengan pilihan Allah ini, maka dialihkan kepada kita. Dialihkan untuk membuat mereka cemburu. Tetapi sekarang setelah dialihkan kepada kita di luar orang Israel, banyak juga orang Kristen
Kristen yang tidak suka dan tidak respon dengan tindakan Tuhan ini. Tetapi semuanya di sini respon. Haleluya. Semangat terus untuk membangkitkan cemburunya orang Israel, maka keselamatan itu pun diberikan. Coba kita baca dulu Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 4. Pilihan atas Israel. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Amin. Jadi sekarang poin-poin ini sudah menjadi milik kita, bukan lagi hanya diperuntukkan orang Israel. Kita pun juga sudah menjadi diangkat menjadi anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima kemuliaan. Amin. Menerima kemuliaan. Kita juga menerima perjanjian dan hukum Taurat, yaitu firman Tuhan. Kita juga menerima ibadah dan janji-janji. Jadi ibadah itu adalah berkat dari Tuhan. Ibadah itu adalah berkat pemberian dari Tuhan kepada kita, yang harus kita jalankan dengan benar. Haleluya. Dia juga mengaruniakan kepada kita perjanjian-perjanjian, mengaruniakan kemuliaan dan ibadah, janji-janji. Dan kalau Allah berjanji, tidak pernah Dia mengingkar. Kitanya yang selalu ingkar. Yang selalu ingkar katakan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita yang kadang tidak sabar, kurang tekun, maunya cepat-cepat. Kenapa ibu bapak? Untuk memperoleh semuanya ini diperlukan kekuatan, diperlukan kuasa, kemampuan yang di luar batas manusia, yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itu sebabnya Allah mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mampu setia, mampu mengikut Tuhan. Karena setelah mengikut Tuhan, mereka akan menerima semuanya ini. Mereka akan menerima apa? Berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga. Efesus 1 ayat 3 tadi. Karena berkat-berkat yang disediakan, yang tersimpan di sorga itu tidak sebanding dengan jerih payah yang kita lakukan di bumi ini. Mungkin kita merasa kita sudah banyak berjasa bagi Tuhan, sudah banyak berbuat ini dan itu, sudah setia dan sudah babak belur mengikut Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan itu masih sangat kecil dan tak berharga dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Amin. Ya begitu Tuhan. Dan dia lebih nakabay ng amalo tawinan ay naulian sa nating
dipadai Tuhan di kita di sungguh asuhannya. Roh Kudus menguatkan murid-murid. Kita melihat kepada kisah mereka. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mampu memuliakan Allah. Mereka mampu setia sampai mati. Setelah bilangan mereka bertambah dari 120 menjadi 3.000, dari 3.000 menjadi 5.000. Bilangan mereka terus bertambah-tambah dan mereka disukai semua orang. Kebiasaan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuji-muji Tuhan. Rasa kekeluargaan mereka terikat sangat ketat. Mereka saling memperhatikan, saling mengasihi. Selalu ada orang yang menjual hartanya untuk keperluan teman-temannya. Tetapi setelah itu, Tuhan tidak mau mereka terus menikmati hadirat Tuhan selalu. Tuhan kirimkan penganiaya. Tuhan kirimkan pembunuh. Tuhan kirimkan musuh-musuh. Dan mereka akhirnya dikejar, dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Itulah seorang yang bernama Saulus yang sangat fanatik kepada Allah. Dia tidak mau ada agama lain, tidak mau ada keyakinan lain selain daripada Allah. Allahnya Musa, Allahnya Elia, Allah yang disembah oleh Daud. Maka ketika dia mendengar ada nama Yesus, dia basmi pengikut Yesus. Dia bunuh, dia penjarakan, dia sesat, dia siksa pengikut Yesus. Tetapi murid-murid itu mereka setia, sanggup bertahan, tidak ada yang mundur. Mereka dikejar-kejar dan mereka akhirnya berserak-serak lari meninggalkan Yerusalem dengan sukacita. Itu adalah karena pertolongan Roh Kudus. Berbeda dengan kita Ibu Bapak, tidak ada penganiayaan, tidak ada kejar-kejaran, tidak ada larangan dari pemerintah untuk kita beribadah, tidak ada sedikit pun yang melarang kita bernyanyi memuji Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak sedia melakukannya. Bukankah kita ini anak-anak Allah, anak-anak kerajaan yang sudah disiapkan menerima warisan yang terindah? Mengapa kita tidak bersemangat? Mengapa kita tidak merespon? Karena kita tidak mengikuti kehendak Roh Kudus. Roh Kudus tidak kita biarkan membakar hati kita, sehingga kita tidak pernah membara melayani Tuhan. Paulus katakan, biar rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. Ketika orang Efesus melihat dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, jemaat Efesus mula-mula hanya berjumlah 12 orang. 12 orang saja mereka. Tetapi yang ke-12 orang ini penuh dengan Roh Kudus, lalu menjadi sebuah gereja dan jemaat yang besar. Mereka sebelum mengenal Kristus adalah orang-orang yang mapan, orang-orang yang mampu, tidak kekuatan secara materi, tetapi mereka penyembah berhala, bahkan penjual berhala, penjual paku-paku.
Tetapi ketika Paulus datang menginjili mereka, mereka meninggalkan segala kebanggaan mereka. Paulus mengatakan, ada yang lebih hebat daripada yang kau punya. Itulah Yesus Kristus. Lalu orang Efesus pun meninggalkan semuanya dan menjadi milik Kristus. Mereka sangat cinta kepada Yesus. Mereka memiliki cinta yang mula-mula. Itulah makanya dalam Efesus, dalam kitab Wahyu, Yesus mengoreksi cinta mula-mula mereka. Saya teringat dulu ketika ayahku bercerita bahwa dahulu kami adalah penyembah bego. Opungku dulu punya homang. Ibu bapak tahu homang? Karena memang tidak dapat mereka kita salahkan para orang tua dahulu. Dahulu itu keadaan tidak. Orang bisa saja datang menjarah dan merampok ke kampung, mengambil perempuan-perempuan, mengambil istri-istri, mengambil ayam, ternak, dan kekayaan di kampung itu mereka larikan, sehingga mereka membutuhkan pertahanan. Karena opungku sering dirampok oleh para perampok, maka dia pun memiliki homang. Homang itu jarinya terbalik begini, nah kakinya pun begini juga gerak. Dia aneh lah, punya dadalin yang menyeramkan. Tetapi dahsyat kekuatannya. Dia bisa melindungi. Jika ada musuh datang, musuh bisa lindung, tidak tahu pulang. Semua ladang sunyi. Kalau opungku menangkap ikan di pantai, dapatnya banyak sekali, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu. Amanlah hutan itu, tetapi suasana. Tapi homang ini harus dikasih makan. Kalau dia tak dikasih makan, dia marah. Dia garuk-garuk pintu. Makanannya apa? Rodan gohor itak. Hati-hati yang suka makan rodan. Rodan kalau dia marah, garuk pintu, lalu opungku segera mengolah rodan. Diolah apa namanya, mitak, lalu dikasih yang makan. Pernah dulu sama mudaku yang pendeta DPD 38 sudah almarhum, dia makan sisa-sisa daripada homang ini. Sakitlah dia, sakit rupanya tidak bisa dimakan. Lalu datanglah Injil ke kampung itu. Yang ku kasih tahu tadi bukan opung bapakku masukku, opung bapakku yang menerima homang. Kalau opungku belum. Lalu datanglah Injil ke sana. Datanglah opungku, yaitu bapaknya bapakku, menerima Injil. Ikutlah dia kemana-mana memberitakan Injil. Pulanglah dia ke bapaknya, ke opung yang punya homang. Dikatakanlah, bapak, unang beta soba homang ngakong nang jaro siya homang Yesus warna. Tohoro bapak. Dibawalah bendera itu ke opungnya opungku. Lalu mereka kenalan. Lalu diajaklah menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, homang ini pun bereaksi. Dia marah. Dan opungnya opungku berkata, homang, mulai sadarion dan hobi subahuna ngah ano jano siya ko Jesus Kristus kuarta. Mulai sa hari
una robe muy mejorado. Mau ini. Dia mau pukul ilempar kudiri. Buah yang kurung, disiksa, dihajar habis-habisan. Orang ini tidak terima dia ditinggalkan. Lalu dipanggillah pendeta itu. Dia datanglah ibadah, memuji menyembah di dalam rumah itu dengan lagu Pentekosta lama yang sudah banyak kita lupakan. Maka akhirnya orang itu pergi dan tidak datang lagi. Teranglah kampung itu. Ditinggalkanlah penyembahan berhala. Dikuduskanlah semua keturunan itu, sehingga segala kutub dicabut. Perjanjian dengan orang pun diselesaikan. Selesai semua. Makanya kami banyak pendeta. Saya pendeta, muda anaknya pendeta 4. Ya hampir rata-rata berada di dalam bait Allah. Haleluya. Penyembahan berhala ditinggalkan oleh karena Roh Kudus. Jadi jemaat di Efesus ini pun mereka ditawarkan oleh Paulus dan mereka respon, langsung menerima. Mereka sangat cinta kepada Yesus. Mereka menggebu-gebu kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Semangatlah kita mengikut Tuhan ini. Amin. Dunia ini tidak akan semakin baik, Ibu Bapak. Jangan kita hanya mengejar harta dunia. Jikalau kita mengikut Tuhan hanya untuk harta duniawi, untuk kesuksesan di dunia, Paulus katakan kita adalah orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 19, tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 19. Ayo cepat. Siapa yang menemukan? Jikalau kita hanya dalam ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ingat, jadi kalau kita mengikut Yesus, percaya Yesus hanya untuk mendapat makan, minum, sukses, sehat, kita adalah orang yang paling malang di dunia. Tetapi kita harus percaya Yesus untuk berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga bagi kita. Kita yang paling malang. Jikalau kita malam minggu mawas orang healing, bulan lo sekali dia 10.000 saldo dari 10 juta. Kita adalah orang yang paling malang. Tuhan tidak suka itu. Walaupun diberkati, Tuhan tidak suka itu. Makanya Tuhan marah kepada jemaat di Laodikia. Mereka kaya. Jemaat di Laodikia katakan apa? Aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Tetapi Yesus katakan, sesungguhnya kamu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aku menyarankan kamu supaya kamu membeli emas yang daripadaku. Gereja itu kaya, jemaat di Laodikia kaya, gereja yang mentereng. Mungkin karpetnya red carpet ya. Sekarang dia kan gereja-gereja, semua gereja termasuk gereja kita menampilkan penampilan yang aduhai, ya kan? Menampilkan bangunan yang tinggi, menara yang tinggi, mewah, dan karpet, kursi-kursi semua. Ya tidak salah sih. Tetapi bukan itu yang terutama. Bukan itu. Coba baca Wahyu 3 ayat 20. Baca di rumah saja.
Itu dikatakan, biar aku berdiri di buka pintu dan mengetok itu ya. Maksud saya kisah tentang jemaat di Laodikia. Gereja jemaat di Laodikia yang kaya sekali mereka, besar, kaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Kamu melarat, kamu malam, kamu miskin, kamu buta, telanjang. Jadi kalau gereja hanya mengajarkan hak jasmani, hanya menguber-uberkan kesuksesan jasmani, prestasi, banyak gereja yang begitu, hanya prestasi jemaatnya yang diceritakan. Kalau anak-anaknya kuliah di universitas bergengsi, langsung diperbahkan. Anak-anaknya kuliah di luar negeri, dibahkan kemana-mana. Tetapi tidak dikoreksi bagaimana kerohanian jemaat, kerohanian anak-anak. Apakah jemaat masih hidup dalam dosa? Gereja mulai besar, tetapi sesungguhnya jemaat-jemaat di dalamnya suam-suam guru, tidak benar. Jemaat di Laodikia dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi bisa juga kita kaya tanpa Yesus. Makanya Roma 3:20 berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi di dalam gereja Laodikia itu tidak ada Yesus, tetapi berkat dari Yesus banyak. Tetapi Yesus ada di luar hati mereka. Yesus sampai mengetuk pintu hati mereka. Jadi jangan heran bila ada gereja yang mentrend, tapi kerohaniannya kropos. Di dalamnya hanya ada iri hati, kebencian, permusuhan, dan rupa-rupa kenajisan. Mudah-mudahan di gereja kita tidak ada seperti itu. Haleluya. Saya menyerahkan ibu bapak ke surga, bukan kepada materi. Kalau materi itu mah kecil bagi Tuhan. Rumusnya kan sudah dikasih, Matius 6:33. Jangan dirubah-rubah lagi. Ini rumusnya. Kekayaan rohani dulu. Sabar, jangan mudah menyerah. Sabar dulu. Tekun itu bukan 1 hari, 2 hari. Sabar dulu, tekun. Tunjukkan dulu kesetiaan kepada Tuhan. Tunjukkan dulu kepada Tuhan apa yang bisa diingat oleh Tuhan. Ingat Raja Hizkia. Tuhan sudah katakan kau mati sekarang. Tapi Hizkia dia berdoa menghadap tembok menangis. Tuhan, ibu maafkan dengan tawa ini. Jadi ada yang diingat oleh Tuhan dari perbuatannya, dan Tuhan tidak sanggup melupakannya. Maka Tuhan katakan, amantai, turun di rumah baik pak. Bagai jembang berusaha 5 tahun lagi. Haleluya. Tuhan baca itu ngapain di rumah ya, Hizkia. Tuhan, hari kemarin maharoau. Soalnya turun aku ini Tuhan dari bintang ini. Ayo kejar mau Tuhan. Di sini tandanya Tuhan tidak kejar, Tuhan tidak lupa. Maka Tuhan pun langsung katakan kepada saya, balik, katakan kepada dia. Kasih bonus 15 tahun lagi. Jadi kalau kita tidak bersemangat begitu Tuhan, kita loyo-loyo yang selohatta namanya untuk Yesus. Buharo bagi Tuhan mengingat kita.
Iburtiyon bulan kasusahan. Daptabo tusuk malam hariban lauro pe akan lebih kasyat kasusahan. Alai tuakana. Adong. Si ngotot di Tuhan di bekas rohana. Saya jaga berdiri. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman, maka aku pun akan melindungi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dengan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang menimpa seluruh bumi. Ketika pencobaan menimpa seluruh bumi, kau akan kulindungi anakku, karena kau menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku. Bos merham anak, saya lalu anakku loh. Itulah janji Tuhan. Orang-orang muda bagaimana orang muda ini? Kayaknya orang-orang muda ini kurang kesana ini melihat. Bagaimana orang muda? Kulihat mengenai pikiran mereka. Siapa pikirannya ke mana ya? Kira-kirinya. Bapak kasih uang jajan, semua tabung, perawatku. Kuliah di benakmu, anakku. Tapi aku sebut namamu. Janganlah terus mabuk. Haleluya. Orang-orang itu bersemangat lah. Nah, sekarang ibu bapak menanggapi berkat Tuhan ini, kita harus kembali kepada cinta mulia. Efesus Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal 2. Ini kepada jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 2 ayat 2. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita, oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di sini kita heran. Ayat 3 berkata, jemaat di Efesus itu sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan, dan juga mereka tidak mengenal lelah melayani Tuhan. Tetapi Tuhan katakan mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apa maksudnya kasih yang semula ini? Bukankah mereka menderita karena Tuhan? Bukankah mereka tidak mengenal lelah melayani Tuhan? Tetapi mereka melupakan kasih yang semula. Sebab itu 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kasih mula-mula adalah cinta mula-mula. Siapa di sini sekarang yang sedang jatuh cinta? Sedang jatuh cinta. Mungkin baru 2 hari ini jatuh cinta dia. Bagaimana perasaanmu? Selalu ingin melihat dia. Kalau dia lagi tidak melihatmu, kalau lihat dia. Begitu dia lihat, kau bikin begini. Ya kan? Selalu ingin bertemu, walau hujan, badai, gelombang, terus mau ingin bincang-bincang, ngomong, cerita, pegang tangan sama dia, kan? Yang sedang mengalami, tolong dulu katakan amin.
cinta mula-mula, hubungan ini hubungan. Banyak kali kita terlalu lelah melayani Tuhan, terlalu lelah melayani keluarga, melayani anak-anak, melayani pekerjaan. Tetapi kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Seperti dahulu, selalu ingin memuji dan menyembah, selalu ingin memeluk kasih dengan Tuhan dalam pujian penyembahan, di dalam doa, di dalam firman. Mereka ini menyembahkan nama Tuhan, juga tidak mengenal lelah melayani Tuhan. Kalau baru gereja, mereka bisa kerja 24 jam, tapi berdoa tidak ada. Contoh, ngahon iso, pengulang menentukan. Ada semua saya ini. Inilah ibu bapak, disinilah kekuatan kita. Tapi kalau lupakan cinta mula-mula, hubungan dengan Tuhan yang indah, yang sudah kita lalaikan, kita lupakan. Kita tidak terlalu lelah mencari uang, terlalu lelah bekerja untuk anak-anak. Anak-anak mereka menjawab keluarga juga adalah ibadah. Mereka menjawab rumah tangga juga adalah ibadah. Tetapi jangan kita lupa hubungan kita dengan Tuhan harus tetap terjaga. Amin, Ibu. Cintaku, oh Tuhan. Waktu aku jatuh cinta sama istriku ini, aku tidak susah-susah. Karena setiap minggu kami ketemu di gereja pula kan. Tapi di gereja tidak boleh macam-macam. Hanya sebatas ngomong saja. Apakah itu aja? Semua itu. Tidak bisa itu benar. Ya rasanya begitu indahlah. Kalau ibadah pemuda dia belum muncul terus dan dia telah. Ini benar. Semua tahu ya. Dulu tidak ada handphone kan? Tidak ada handphone kami dulu. Orang lain sudah punya handphone kami. Kirim suratnya dia kan? Kirim surat. Kirim kartu Natal dulu ya. Jadi waktu itu walaupun banyak tantangan yang banyak termasuk kemiskinan. Haleluya. Tetapi tetap juga dapat bunuh diri ini. Amin. Tolong benar tapi aku. Tantangan pun harus kita sabar. Mau diejek orang, dihina orang ya. Padahal masih bingung Tuhan. Tapi tahu semua. Jika memiliki terobos, maka kita pun harus memiliki cinta bulan kepada Tuhan. Persoalan apapun yang kita alami kepada terobos untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kamu tidak berdoa dan tidak melakukannya, aku akan mengambil kaki tiangmu. Artinya kehidupan itu akan gelap. Kaki tiang adalah gelita yang menerangi hidup. Kalau gelita diambil, terjadilah kegelapan. Kalau sudah gelap, tidak ada aktivitas, terjadilah lockdown. Dan kita adanya lockdown. Dalam Keluaran pasal yang ke-9 ini ayat terakhir. Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal 10 ayat 23. Gelap gulita 3 hari. Ya. Lalu Musa menurunkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Amin. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ini lockdown selama 3 hari. Tidak bisa orang berbuat apa-apa.
tidak bisa bangun dari tempatnya, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melihat temannya, ya lockdown, tidak bisa bangun, lockdown. Jadi kalau Tuhan mengambil kaki dia kita, hidup kita gelap, maka lumpuhlah segalanya. Lumpuh. Mungkin dunia ini mengalami lockdown oleh karena dosa yang tidak lagi memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan, yang mengabaikan hubungan dengan Tuhan, terjadilah lockdown. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang dahsyat di bumi ini, manusia akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan kembali kepada cinta yang mula-mula. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya itu untuk kebaikan. Tuhan, kami hanya dapat percaya kepada setiap firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu mempercayai apa yang kami tangkap dari firman-Mu dan melakukan apa yang kami tangkap dari firman-Mu. Bila sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tak ada waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tak tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau